Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini ada informasi penting yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya penerima bantuan sosial yang sampai hari ini bantuan sosialnya belum cair juga untuk periode tahap 2-nya, yaitu untuk alokasi bulan April, Mei, Juni yang cairnya melalui PT Pos, dan juga bagi Bapak Ibu yang bantuan sosialnya selama ini cair melalui kartu KKS atau Bank Himbara, tapi untuk periode bulan Mei dan Juninya juga belum cair sampai hari ini. Nah, untuk hari ini saya membuat video ini, kita sudah berada di tanggal 28, besok tanggal 29 Juni, artinya sebentar lagi akan selesai bulan Juni ini dan akan memasuki tahapan atau periode penyaluran bantuan sosial yang tahap berikutnya, yaitu bulan Juli mendatang. Nah, informasi penting ini akan saya bahas khusus buat Bapak Ibu yang sampai hari ini bantuan sosialnya belum juga cair seperti yang saya maksud tadi, untuk PKH atau BPNT cair melalui PT Pos untuk tahap 2-nya, dan untuk PKH dan BPNT yang cairnya melalui kartu KKS untuk periode bulan Mei dan Juninya. Jadi kepada semuanya, pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Langsung saja, yaitu untuk Bapak Ibu semuanya yang belum cair bantuan sosialnya sampai hari ini untuk seperti yang saya bilang tadi ya, untuk periode bulan April, Mei, Juni yang cair melalui PT Pos dan juga periode Mei, Juni yang cair melalui kartu KKS. Nah, sangat penting sekali Bapak Ibu segera melapor ke pendamping sosialnya masing-masing. Karena bisa jadi ini ada penyebab sehingga bantuan sosialnya Bapak Ibu tuh belum juga cair sampai sekarang. Nah, kalau seperti KPM yang baru saja saya tangani kemarin, dia itu baru melapor ke saya bahwa untuk bantuan sosial PKH-nya dan juga BPNT-nya untuk periode bulan Mei Juni yang cairnya melalui kartu KKS ternyata itu belum cair sampai sekarang. Nah, untuk di awal-awal penyaluran kemarin, pada saat ia melapor, dia disuruh menunggu terlebih dahulu sampai dengan akhir periode penyaluran, yaitu akhir bulan Juni ya, karena untuk bulan Juli mendatang ini sebentar lagi itu akan sudah memasuki periode penyaluran yang baru atau periode penyaluran tahap selanjutnya. Nah, pada saat saya cek KPM tersebut, ternyata Bapak Ibu hasilnya atau keterangannya di sana muncul di 6NG ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah. Artinya KPM ini penyebabnya sehingga bansosnya tidak masuk untuk tahap ini, yaitu sudah dianggap tidak layak lagi menerima bantuan sosial, sehingga bantuan sosialnya hingga saat ini belum juga cair. Oleh sebab itu, saya sampaikan di video kali ini bahwa penting sekali Bapak Ibu langsung melapor ke pendamping sosialnya masing-masing, yaitu pendamping sosial PKH-nya masing-masing wilayah memiliki pendamping sosial. Jadi nanti untuk pendamping sosialnya yang akan membantu ngecek datanya Bapak Ibu melalui akun 6NG miliknya, karena melalui akun 6NG ini hanya bisa diakses oleh yang diberi akses khusus ya, yaitu pendamping sosial PKH khususnya di seluruh Indonesia, itu semuanya memiliki akses untuk masuk ke 6NG ini. Selain itu, operator 6NG juga yang ada di desa atau kelurahan setempat, atau yang biasa disebut petugas puskesos, pusat kesejahteraan sosial yang ada di kelurahan, masing-masing kelurahan biasanya ada, atau operator 6NG yang dinamakan operator 6NG di tiap-tiap desa atau kelurahan. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa langsung mendatangi supervisor 6NG yang ada di Dinas Sosial Kota atau Kabupaten tempat Bapak Ibu tinggal. Di sana juga bisa dilihat untuk tracking datanya yang ada di 6NG, akan kelihatan penyebab bantuan sosialnya Bapak Ibu itu tidak cair lagi karena apa? Karena kalau Bapak Ibu hanya cek melalui aplikasi Cek Bansos atau websitenya cek.kemensos.go.id, di sana yang muncul hanya keterangan periodenya saja ya, apabila tersalurkan
diajukan untuk periode Mei Juni, akan muncul di sana periode Mei Juni tersalurkan atau tidak. Tapi tidak bisa kelihatan terkait penyebabnya. Penyebab bansosnya ini tidak cair karena apa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saya sarankan untuk langsung melapor ke pendamping sosialnya masing-masing atau ke petugas 6NG-nya masing-masing agar di sana bisa kelihatan penyebab bansosnya Bapak Ibu itu tidak masuk karena apa. Sehingga apabila muncul keterangan dan ternyata keterangan itu masih bisa diperbaiki, misalnya di sana muncul keterangan data tidak padan. Nah, apabila muncul keterangan data tidak padan ini atau gagal OMSPAN, artinya yang bermasalah ini adalah data dirinya Bapak Ibu, dan itu bisa diperbaiki terlebih dahulu kemudian diajukan kembali. Tapi apabila di sana muncul datanya langsung ngeblank semuanya, tidak bisa diklik sama sekali, artinya datanya Bapak Ibu tertolak oleh sistem dikarenakan tidak memenuhi syarat, sebab ada beberapa kriteria masyarakat yang dianggap tidak layak berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Salah satunya seperti memiliki salah satu anggota keluarga yang memiliki penghasilan di atas UMK atau UMP atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan di sana asetnya terbaca ternyata tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Nah, selain itu apabila salah satu dari anggota keluarganya Bapak Ibu yang masih berada di dalam satu kartu keluarga juga, ternyata ada yang status pekerjaannya itu ternyata ASN atau PNS, TNI atau Polri atau guru bersertifikasi. Nah, di sana juga dianggap tidak layak menerima bantuan sosial. Dan masih banyak kriteria lainnya lagi, bisa kita lihat di sini bersama-sama. Ini adalah salah satu atau bagian dari masyarakat yang dianggap tidak layak menerima bantuan sosial. Sehingga apabila terdeteksi salah satu dari poin-poin yang ada ini, maka di sana datanya Bapak Ibu sekeluarga akan langsung tertolak oleh sistem alias ngeblank ya datanya di sana, tidak bisa diotak-atik lagi. Dan kalau kasusnya seperti ini, untuk solusinya yaitu harus pisah kakak terlebih dahulu dengan salah satu anggota keluarganya yang dianggap menjadi penyebab datanya Bapak Ibu itu tertolak oleh sistem. Tapi apabila yang menjadi penyebab datanya Bapak Ibu ini tertolak oleh sistem ternyata adalah kepala keluarganya atau bahkan si pengurusnya itu sendiri, maka tidak ada cara lain untuk memperbaikinya. Tapi kalau salah satu anggota keluarganya seperti ponakannya misalnya atau anaknya yang menjadi penyebab datanya Bapak Ibu ini tertolak oleh sistem, maka pisah kakak terlebih dahulu dengan anaknya yang menjadi penyebab ini tadi. Lalu kemudian setelah kartu keluarganya sudah terpisah, sudah jadi semua, datanya Bapak Ibu itu yang dianggap masih layak menerima bantuan sosial bisa diajukan kembali melalui desa atau melalui ketua RT setempat, dan akan dilakukan musyawarah desa atau kelurahan setempat terlebih dahulu. Lalu kemudian datanya akan diinput melalui aplikasi 6NG yang ada di desa atau kelurahan setempat. Nah, tapi apabila muncul keterangan ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah, maka ini perlu sekali Bapak Ibu langsung berkoordinasi melalui operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan setempat, atau berkoordinasi langsung dengan petugas puskesos yang ada di kelurahan tersebut ya. Sebab biasanya apabila muncul keterangan ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah ini, maka artinya datanya Bapak Ibu termasuk di dalam masyarakat yang telah dianggap tidak layak lagi menerima bantuan sosial di tempat Bapak Ibu tinggal setelah dilakukannya musyawarah desa atau kelurahan setempat misalnya. Nah, pada saat dilakukan musyawarah desa atau kelurahan setempat, di sana ada semua nama-nama KPM penerima bantuan sosial, dan barangkali salah satunya adalah namanya Bapak Ibu yang dianggap sebagai tidak layak lagi menerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah tersebut, sehingga datanya ditidaklayakkan di 6NG, lalu kemudian muncul keterangan ditidaklayakkan oleh Pemda setempat dan menyebabkan bantuan sosialnya Bapak Ibu tidak cair lagi. Nah, selain itu bisa jadi juga karena ada salah satu pengguna aplikasi cek bansos yang ada tinggal di wilayahnya Bapak Ibu, lalu kemudian Bapak Ibu disanggah melalui aplikasi cek bansos tersebut. Nah, perlu untuk diketahui saat ini Kementerian Sosial telah meluncurkan aplikasi yang namanya aplikasi cek bansos, dan itu dapat diunduh atau di-download melalui Play Store atau Web Store. Di sana setelah orang tersebut melakukan aktivasi akun lalu kemudian berhasil,
maka di sana ada menu yang namanya usul dan sanggah. Usul ini untuk mengusulkan masyarakat, dan sanggah ini untuk menonaktifkan atau melaporkan masyarakat yang dianggap tidak layak menerima bantuan sosial tapi masih menerima bantuan sosial. Dan apabila berhasil disanggah melalui aplikasi Cek Bansos ini, maka di sana akan muncul keterangan di 6NG ditidaklayakkan oleh Pemda. Baiklah, itu tadi informasi penting bagi Bapak Ibu semuanya yang sampai hari ini bantuan sosialnya PKH maupun BPNT-nya encer melalui PT Pos atau encernya melalui kartu KKS belum cair juga sampai saat ini. Karena untuk bulan Juli mendatang, untuk periode bulan Juli ini itu sudah memasuki tahapan penyaluran bantuan sosial berikutnya. Kalau yang cairnya melalui PT Pos berarti bulan Juli ini sudah memasuki tahap 3, yaitu periode bulan Juli, Agustus, dan September. Artinya untuk tahap 2 sudah selesai, tidak akan cair lagi. Dan bagi bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS atau Bank Himbara, bulan Juli mendatang ini memasuki periode salur untuk yang tahap keempatnya, yaitu periode salur bulan Juli Agustus. Karena untuk bantuan sosial PKH maupun BPNT cairnya melalui kartu KKS ini untuk periode 2 bulan sekali. Artinya bulan Juli mendatang ini untuk penyaluran bantuan sosial yang tahap 2-nya atau yang cairnya melalui kartu KKS tahap 3-nya itu sudah ditutup karena sudah memasuki bulan penyaluran bantuan sosial tahap berikutnya. Oleh sebab itu penting sekali buat Bapak Ibu untuk segera melaporkan diri apabila bantuan sosialnya sampai hari ini belum juga cair. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi Bapak Ibu yang masih ada yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial bisa langsung tuliskan komentarnya di bawah video ini. Sekali lagi terima kasih telah menonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.